Salam, selamat pagi semuanya. Kita akan merenungkan satu tema pada pagi hari ini, yaitu satu jiwa, seribu makna. Ya, saya mengajak setiap kita di dalam membuka kitab kita di dalam Lukas, Lukas pasal 15, ayat 1 sampai ayatnya yang ketujuh. Ya, Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Saya membacanya bagi kita semua. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2015 yang lalu, ya, seorang ayah di Tiongkok, China, yang bernama Seng Kuan, ya, ramai dibicarakan orang-orang pada waktu itu karena upayanya untuk mencari anaknya yang hilang. Jadi saudara, anaknya waktu itu masih berumur 20 bulan atau 1 tahun setengah lebih, ya. Anaknya ini sedang bermain dengan sepupunya, dengan saudara-saudaranya, lalu tiba-tiba menghilang. Nah, sejak saat itu, ya, Sengkuang ini terus mencari anaknya tanpa lelah. Jadi saudara, yang membuat banyak orang itu akhirnya terenyuh hatinya adalah karena dia adalah seorang yang memiliki cacat fisik atau difabel, ya. Jadi dia harus merangkak menyusuri jalan-jalan di China pada waktu itu untuk mencari anaknya yang hilang. Dan sejak anaknya hilang, dia telah meninggalkan desanya dan merangkak sejauh 111.000 kilometer. Jadi saudara, coba kita bayangin, ya, bagaimana susahnya Sengkuang ini, ya, sambil merangkak dia membawa foto anaknya berjalan menyusuri kota-kota di China pada waktu itu. Nah, sebagai pertanyaannya, apa sih yang mendorong Sengkuang ini melakukan semuanya itu? Saudara, dia melakukan ini karena dia kehilangan anak yang dia kasihi, anak yang dia sayangi, bahkan juga anak satu-satunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan Tuhan. Kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang terhilang di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi kita itu dicari oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Allah itu rela datang ke dalam dunia, yaitu melalui Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia untuk kemudian mati di salib. Buat apa? Ya, untuk mencari dan menyelamatkan saya dan saudara, orang-orang yang terhilang itu. Itulah semua Allah lakukan karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Kasih yang tentunya berbeda yang dimiliki Bapak ataupun seorang ayah tadi. Meskipun hampir sama, dia mencari, tetapi kasih Allah ini adalah kasih yang tak terperih, kasih yang ajaib, kasih yang Allah nyatakan ketika kita itu masih musuhnya Allah, ketika kita masih berdosa. Bahkan di dalam firman Tuhan tadi mengatakan akan ada sukacita yang besar di surga. Ketika apa? Itu ketika Tuhan itu mendapatkan
ada satu orang berdosa yang bertobat dan datang kepada Tuhan. Saudara, itulah hati, ya, itulah hatinya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi semua orang berdosa. Tuhan tidak ingin satu orang pun terhilang di hadapannya. Tuhan rindu setiap orang itu bertobat dan datang kepada Dia untuk memperoleh hidup. Saudara, kita sebagai anak Tuhan kepengen dong kita ini menyenangin hati Tuhan, bukan? Lalu kita pasti bertanya, apa ya yang bisa membuat hati Tuhan itu senang? Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Yaitu hanya satu hal yang membuat Tuhan itu senang yang begitu luar biasa. Yaitu ketika ada satu orang berdosa yang bertobat datang kepada Dia. Lalu sebagai pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita bersama-sama mencari domba yang hilang dan membawanya di hadapan Tuhan? Hal yang pertama yang kita pelajari yaitu kita harus menerima mereka orang berdosa. Sekali lagi kita harus menerima mereka orang-orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan ayat yang telah kita baca tadi. Di sana ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang marah ketika melihat Yesus itu duduk makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa di sana. Nah, saudaraku, kenapa mereka marah ketika melihat Yesus itu duduk makan dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Ada dua alasannya, ya. Ketika saya coba melihat, ada dua alasannya. Yang pertama yaitu karena pada waktu itu di masyarakat Yahudi itu ada satu peraturan, ya. Itu seseorang itu tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak saleh. Nah, pada pemungut cukai ini, ya, para pemungut cukai itu dianggap orang-orang yang tidak saleh, orang-orang berdosa. Kenapa? Karena mereka itu bekerja untuk pemerintahan Romawi yang notabene-nya adalah penjajah bangsa Yahudi. Mereka itu bekerja untuk orang Romawi, menarik pajak dari sesamanya orang Yahudi. Bahkan yang lebih menjengkelkan adalah mereka menarik pajak yang jumlahnya lebih besar yang seharusnya. Jadi mereka menarik 50% setor ke Romawi dan juga 50% untuk masuk di kantong mereka sendiri. Karena itulah pemungut cukai ini dikucilkan, dibenci di dalam masyarakat Yahudi itu. Sedangkan orang-orang berdosa di dalam ayat 1 itu, saudara, adalah orang-orang yang dipandang oleh masyarakat di situ adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang tidak jujur, yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu para pemungut cukai tadi, pelacur. Bahkan juga gembala domba itu dipandang sebagai orang-orang berdosa. Kenapa? Karena ketika gembala itu membawa domba-dombanya merumput atau makan rumput, ya, di tanah orang, ya, di tanah orang lain, maka itu mereka menganggap berdosa. Karena mereka makan rumput di tanah orang tanpa minta izin. Nah, karena itu mereka ngomel, saudara. Mereka marah. Ya. Mungkin mereka berkata secara sederhana begini. Bagaimana sih Yesus itu? Mereka itu kan pencuri, ya, perampok, bahkan berzina. Harusnya kan Yesus harus jaga jarak dong. Kok ini malah makan bersama-sama dengan mereka? Ya. Jadi makan bersama inilah yang menjadi alasan kedua, ya. Mengapa orang-orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut? Ya, saudara, ketika Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mereka itu memandang bahwa Yesus ini menerima dan menyetujui perbuatan dosa mereka. Apalagi Tuhan Yesus bukanlah sekali ini saja dia duduk bersama orang-orang berdosa ini. Dan ini sangat kontras dengan sikap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang justru menjaga jarak. Karena itulah mereka mengkritik Yesus. Dan untuk menanggapi kritik mereka itu, Yesus menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang.
Jadi saudara, Yesus mengawali perumpamaan ini dengan satu pertanyaan retoris, ya. Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban sebenarnya. Karena jawabannya sudah jelas. Kalau kita tadi perhatikan di ayat 4, di situ dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Apa yang menjadi satu makna rohani di dalam teks ini? Kalau kita melihat gembala itu melambangkan Yesus atau Allah. Dan domba yang hilang itu melambangkan orang berdosa atau orang yang jauh dari Tuhan. Bahkan mencari yang sesat itu menunjukkan kasih Tuhan yang aktif, pribadi, dan tidak menyerah untuk memulihkan mereka yang tersesat. Lalu kemudian meninggalkan 99 ekor domba yang lain bukan berarti mengabaikan mereka, tetapi menekankan nilai satu jiwa itu di mata Allah. Jadi di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa setiap orang itu sangat berharga di mata Tuhan, dan bahwa Allah bersedia melakukan segala sesuatu untuk memulihkan hubungan mereka yang tersesat. Hal yang kedua yang kita pelajari yaitu membawa mereka mengenal Gembala atau mengenal Yesus Kristus. Saudara, setelah menemukan domba yang hilang itu, maka seorang gembala menggendong dombanya. Kenapa digendong? Karena seekor domba yang tersesat itu, dia itu begitu ketakutan dan kehilangan semangat. Sehingga dia itu hanya terduduk diam dan tak berdaya. Jadi gembala ini tahu kalau dombanya itu sedang lemas, tak berdaya. Maka gembala akan menggendongnya. Dan ketika dia sampai di rumah, dia sambil memanggil teman-temannya tadi. Ya, di dalam ayat ke-6, ya. Bahkan tetangga-tetangga dengan sukacita. Sehingga di dalam ayat 6b di situ dikatakan, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu sudah kutemukan. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh gembala ini bukan hal yang lazim dilakukannya. Ya. Ketika seorang gembala menemukan dombanya, lalu memanggil tetangganya untuk bersukacita bersama. Tetapi itulah inti perumpamaan ini. Ini menggambarkan bagaimana sukacitanya Allah ketika dia menemukan ada satu orang yang berdosa, yang bertobat, dan datang kepada dia. Jadi kasih seorang gembala yang bersusah payah mencari domba yang hilang itu, dan bersukacita ketika menemukannya. Dan itulah gambaran hati Allah untuk setiap orang yang berdosa. Allah sangat mengasihi setiap orang yang berdosa. Sehingga ada satu sukacita di sorga apabila ada orang berdosa yang bertobat dan datang kepada dia. Itulah yang menjadi alasan Yesus mau duduk bersama-sama dengan para pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita telah mencari domba yang hilang itu? Atau kita hanya duduk diam saja menantikan mereka? Atau orang-orang yang tersesat, kita sudah pernah mencari mereka dan menemukan mereka serta memberikan arah yang benar kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu kemarin, ya, hari Minggu ketiga kemarin, kita ada satu pelatihan penginjilan, ya, bagaimana dibekali jemaat-jemaat itu memberitakan Injil. Ya, meskipun yang mengikutinya ya tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Tetapi ya tidak masalah, kita bisa memberitakan, kita bisa mempraktekkan bagaimana kita memberitakan Injil. Memang tidak mudah ya membawa domba yang hilang itu di hadapan Tuhan. Ada hal-hal, tantangan, rintangan yang dihadapi. Tetapi kita nggak boleh berdiam diri. Kita nggak boleh, ya sudahlah, saya tidak mau lagi memberitakan Injil. Saya tidak mau lagi untuk membawa mereka di hadapan Tuhan. Tapi saudara, ya,
Ketika kita dibina dalam satu pembinaan pemberitaan Injil itu, setidaknya kita ada satu gambaran, ya. Bahkan kemarin ada praktek, ya, melalui traktat yang sudah dibagikan, kita praktek, kita mencoba mempraktekkan. Karena kenapa? Ada di sekeliling kita, bahkan juga keluarga kita sendiri yang mungkin masih belum percaya kepada Tuhan, atau yang dikatakan domba yang hilang itu. Jadi kita sebagai anak Tuhan bukan hanya berperan sebagai, oh saya ini seorang yang telah Tuhan pilih seperti itu. Maka orang lain saya abaikan saja. Saya tidak mau berperan untuk membawa mereka di hadapan Tuhan. Nah, ini hal yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, kita juga membawa orang-orang yang tersesat itu, atau domba-domba yang tersesat itu yang belum mengenal Tuhan, bisa mengenal Tuhan. Bisa juga nantinya mereka diselamatkan. Ya. Jadi sekarang tinggal setiap jemaat bagaimana mempraktekannya. Bagaimana mereka bisa mempraktekkan baik itu di rumah, ya, dalam keluarga, bahkan juga di sekeliling-sekeliling. Jadi bukan hanya saja banyak orang yang mengatakan, hamba Tuhan saja yang melakukan hal itu, atau rohaniawan aja yang melakukan penginjilan, ya, yang mencari domba-domba yang hilang itu, biarkan pekerjaan hamba Tuhan. Ya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, bukan hanya saja hamba Tuhan rohaniawan, tetapi semua orang yang telah percaya kepada Tuhan, kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Ya, bersyukur, ya, beberapa bulan yang lalu ini kita begitu gencar di dalam memberitakan Injil. Baik itu mulai dari Imlek Carol, ya, Christmas Carol, Imlek Celebration, begitu luar biasa. Bahkan mungkin, ya, secara kita tidak sadar kita bisa mengetahui buah yang telah kita lakukan itu. Ya, melalui nanti baptisan di bulan Juni, ya, ada jiwa-jiwa baru di sana, saudara. Ya, saudara-saudaranya eh, saudara-saudaranya Ferry gitu, ya. Ya, kita bersyukur sekali. Saudara-saudara Fendi, ya. Itu begitu luar biasa. Tuhan pakai kita menjadi saluran berkat. Dan siapa yang mempertobatkan mereka hanyalah Roh Kudus, ya. Kita hanya sebatas mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri mereka untuk mau percaya dan mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Markus pasal 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi saudara tidak seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi, justru menjauhi dan menganggap asing, ya, sangat asing bagi mereka itu orang-orang berdosa. Tetapi Yesus di sini justru dengan belas kasihan, dengan kasih, dia menerima dan merangkul mereka. Sehingga dengan demikian membawa mereka datang kepada Allah. Karena itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita meneladani apa yang Yesus lakukan ini. Yesus mau menerima orang-orang berdosa. Ya, ketika saudara-saudari berjumpa dengan seorang mantan narapidana, berjumpa dengan seorang PSK, atau seorang pria atau wanita yang Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu itu menggunakan busana yang sangat menggambarkan kepercayaan mereka anut, maka bersediakah kita menerima mereka? Bersediakah kita membawa mereka kepada Tuhan, mengenal gembala mereka? Ya. Kalau kita justru bersikap seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi, menarik diri dan benci kepada mereka, yaitu orang-orang berdosa atau pemungut cukai tadi, maka kita tidak bisa melakukan peran kita untuk mencari domba yang hilang itu dan membawa mereka kepada Tuhan. Karena itulah saudara, milikilah hati seperti hati Kristus. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh dengan suatu hal, ya. Hati yang penuh percaya untuk membawa mereka di hadapan Tuhan. Saudara, ada satu lagu, ya.
Satu lagu yang begitu menarik kalau kita dalami lagu itu. Dengan satu judul, Tuhan ini tugas kami. Ya. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara tidak asing ya dengan lagu ini, Tuhan ini tugas kami. Di dalam liriknya mengatakan, berikanlah pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba, seperti hatimu Yesus. Bahkan di refnya dikatakan, Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kuingin. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan hati setiap kita. Setia mengasihi dengan menggandeng mereka yang terhilang itu. Bahkan ketika kita bisa menerima mereka, menerima kehadiran mereka orang-orang berdosa, maka pada akhirnya kita bisa menolong mereka. Saudara, apa sih yang sebenarnya membuat domba-domba itu terhilang dan tersesat? Mereka terhilang dan tersesat karena dia sebenarnya keluar dari komunitasnya. Ya, itulah domba. Tanpa dia sadari semakin jauh dari gembalanya lalu tersesat. Dan mungkin juga itu terasa mereka merasa senang. Ya, mereka merasa senang. Mungkin mereka dalam berpikir bahwa saya bisa menikmati rumput-rumput yang hijau. Saya bisa menikmati dunia ini dengan sendiri dengan sukacita. Tetapi saudara, akan tetapi tanpa disadari sebenarnya ada bahaya yang sebenarnya bahaya yang besar yang sedang mengancam mereka. Ada ancaman binatang-binatang buas, bahkan godaan-godaan iblis yang sewaktu-waktu menerkam mereka. Bahkan juga ada tebing yang terjal yang bisa membuat mereka jatuh ke dalam jurang. Bahkan kalau kita melihat saat ini banyak orang yang semakin hari semakin jatuh di dalam dosa. Jadi saudara, itulah gambaran orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dalam perasaan bebas mereka merasakan sukacita yang semu. Tapi sebetulnya mereka ada dalam bahaya yang besar. Dan mereka itu perlu dituntun agar mereka kembali datang kepada Tuhan. Supaya mereka bisa menikmati sukacita yang sejati. Jadi saudara-saudara, domba yang hilang itu ada banyak di sekeliling kita. Ya, bisa jadi dia itu seorang yang mungkin kita kenal. Mungkin di dalam keluarga kita. Mungkin saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita. Ya, sebenarnya banyak. Ya. Tetapi apakah saudara mau membawa mereka, mencari mereka domba yang hilang itu? Mencari orang-orang yang berdosa itu untuk mau bertobat dan mau mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Rabu kemarin, ya, ketika kita besuk, saya, ya, Musa Felix, ya, dan Ii Diana, Ii mamanya Ii Cynthia, ya, kita besuk Ibu Eni di rumah sakit. Dan di situ Ibu Eni mencurahkan isi hatinya, ya, isi hatinya kepada kami, bahkan isi hatinya tentang pergumulannya untuk anak-anak. Dan pada waktu itu yang jaga Ibu Eni adalah anaknya yang pertama, Frinke. Ya, dia mencurahkan isi hatinya bahwa anak-anaknya sudah lagi tidak aktif beribadah kepada Tuhan. Ya, karena di situ ada anaknya pertama tadi, dia mengatakan, dia memberikan hatinya, menyampaikan isi hatinya. Dan kita memberikan semangat kepada dia, ya, untuk kembali bersekutu kepada Tuhan, mau kembali beribadah kepada Tuhan. Dan hari Kamis kemarin juga saya kembali besuk, ya, Ibu Eni bersama dengan Ci Aka dan Cibong Lina, ya, kami bertiga. Dan yang menjaga dia di situ adalah anaknya yang ketiga, ya, atau keempat, yang Daniel, ya. Saya tahu juga anak ini sudah lama nggak aktif. Ada temannya itu namanya Suci juga, sudah lama tidak aktif. Bahkan setelah selesai baptis, mereka sudah nggak ada lagi kelihatan di gereja. Ya, bahkan sering-sering kalau saya ke
rumah Ibu Eni, saya sebenarnya tujuan saya membesuk mereka ini, tapi mereka tidak ada di rumah. Yaitu si Daniel dan Suci ini. Mereka tidak ada. Dan saya kembali menyemangati dia, saudara. Saya bilang, mari datang beribadah kepada Tuhan. Apa sih kegiatanmu setiap hari Minggu? Apakah hanya sebatas tidur saja? Dia bilang, iya, saya tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, maka daripada itu, datang kepada Tuhan. 1,5 jam selesai ibadah udah. Pasti sudah lakukan segala aktivitas yang lainnya. Jangan pernah meninggalkan gereja. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya. Bukan hanya saja sebatas saya sudah dibaptis, saya sudah percaya kepada Tuhan. Maka tidak ada hal yang kita lakukan. Maka di situ saya mencoba memberikan dia satu semangat ya untuk datang kembali beribadah. Ya, kita nggak tahu nanti minggu-minggu selanjutnya apakah datang. Ya. Jadi saudara, inilah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Ya, orang-orang yang telah Tuhan utus, orang-orang yang telah Tuhan pilih. Tugas kita membawa mereka, orang-orang yang terhilang ini, untuk datang di hadapan Tuhan. Satu jiwa itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam Yeskel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Kalau saudara membaca semuanya di situ, itu sangat luar biasa firman Tuhan. Ya, saya membaca sedikit saja di dalam Yeskel 34. Ya, dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi Tuhan menggembalakan, Tuhan mencari domba-domba yang tersesat itu. Dan ini menjadi suatu teladan bagi kita. Ya, jangan pernah menutup mata. Ya, jangan juga kita menutup hati untuk mengenal mereka, untuk menerima mereka orang-orang yang berdosa ini. Dan inilah yang Tuhan ajarkan bagi kita. Yesus menjadi teladan bagi kita untuk menerima orang-orang berdosa ini, untuk mencari mereka, untuk membawa mereka di hadapan Tuhan. Sebab satu jiwa itu begitu berarti. Satu jiwa 1.000 arti. Dan di surga begitu luar biasa sukacita yang didapat. Dan itulah harapan kita. Masing-masing kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya minta dengan kasih Musa Andi menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena firman Tuhan mengingatkan kami dan mendorong kami untuk terus mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi gereja Tuhan dan bagi orang-orang percaya. Biar kami terus didorong, disadarkan menjadi saksi Tuhan yang memberitakan Injil Tuhan. Karena itulah yang Tuhan ingin kami kerjakan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan berkati kami dengan satu semangat dan hati yang berkobar-kobar. Dan ini terus boleh menjadi satu gerakan di gereja Tuhan, di gereja ini. Untuk semua jemaat Tuhan juga terlibat di dalam pekabaran Injil. Tuhan menolong dan pakai kami, biarlah menjadi alat Tuhan. Sebagai hamba-hambamu, sebagai para majelis maupun para aktivis, kami memulai lebih dahulu sehingga ini boleh menular kepada jemaat Tuhan juga. Tuhan berkati gereja ini menjadi gereja yang terus melakukan misi Tuhan, yang terus setia memuridkan semakin banyak orang percaya Tuhan, dibina, dibangun, dan akhirnya boleh menjadi murid Kristus yang tumbuh
dan bersaksi. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau berkati firman ini dan memberikan dorongan yang kuat kepada kami untuk setia melakukan pengabaran Injil ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.